Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah BKP Anak Berkebutuhan Khusus akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah kami yang berjudul Mengenal Anak DKB. Disusun oleh yang pertama Zain Afif Rehan dengan NIM 3519111, kemudian saya sendiri Rahmatun Hasanah dengan NIM 3519113. Yang ketiga ada Arum Sasi dengan NIM 3519117, dan yang terakhir ada Azizatul Mukaromah dengan NIM 3511118. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja akan dipresentasikan oleh Zain Afif Rehan. Kepadanya disilahkan. Pengertian anak kesulitan belajar. Menurut Sutiati Sumantri, tidak ada karakteristik yang baku pada anak kesulitan belajar. Sebagian mungkin menunjuk pada aspek kognitif dengan masalah-masalah khusus seperti membaca, berhitung, dan bahkan berpikir. Masalah lain bisa jadi berupa pada aspek sosial, seperti hubungan dengan orang lain, konsep diri, dan perilaku yang tak layak. Sementara yang lainnya mungkin bermasalah pada aspek berbahasa, baik berupa kesulitan mengekspresikan diri secara lisan maupun tertulis, atau dalam psikomotorik ada beberapa gangguan dalam belajar antara lain disleksia dan diskalkulia. 1. Disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Gejala disleksia antara lain lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad, perkembangan bicara yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya, sering menulis terbalik, misalnya menulis pit saat diminta menulis tip, sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis, misalnya D dengan B atau P dengan G. Selain keluhan yang telah dijelaskan tadi, anak dengan disleksia dapat mengalami kesulitan dalam jumlah aktivitas. Yang pertama yaitu memproses dan memahami apa yang didengar. Yang kedua ada menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat mengingat huruf, angka, dan warna. Kemudian ada mengucapkan kata yang tidak umum, dan yang terakhir ada memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata. Kemudian cara penanganan disleksia, yang pertama itu disleksia itu tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi deteksi dan penanganan sejak dini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Salah satu metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca tulis disleksia adalah fonik. Metode fonik ini berfokus pada meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara, mengenali bunyi kata yang dengar mirip seperti pasar dengan pagar, kemudian mengeja dengan menulis, mulai dari kata sederhana hingga kalimat yang rumit. Kemudian saya akan melanjutkan tentang cara penanganan disleksia. Guna membantu proses penyembuhan anak, orang tua dapat melakukan sejumlah hal berikut. Yang pertama itu ada membaca dengan suara keras di hadapan anak. Kemudian yang kedua itu, langkah ini akan lebih efektif apabila dilakukan pada anak usia 6 bulan atau kurang. Jika anak sudah cukup dewasa, ajak ia membaca cerita bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu memberi semangat pada anak agar berani membaca. Kemudian yang keempat itu hilangkan ketakutan anak untuk membaca
dengan rutin membaca, maka kemampuan baca anak akan meningkat. Kemudian ada pencegahan disleksia. Hingga saat ini itu tidak ada cara untuk mencegah disleksia. Namun, orang yang memiliki keluarga dengan riwayat disleksia disarankan untuk melakukan konseling pranikah sebelum merencanakan kehamilan. Kenapa adanya hal tersebut? Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa besar resiko anak mengalami disleksia. Kemudian ada juga faktor dan penyebabnya. Penyebabnya itu kondisi ini diduga terkait dengan kelainan genetik yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sejauh ini faktor yang diduga memicu kelainan genetik tersebut yaitu yang pertama itu riwayat disleksia gangguan belajar lain pada keluarga. Kemudian yang kedua itu kelahiran prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Kemudian yang ketiga paparan nikotin, alkohol, nafsa, atau infeksi pada masa kehamilan. Selanjutnya adalah diskalkulia. Diskalkulia ini adalah kondisi yang digunakan untuk menjelaskan kesulitan belajar pada anak yang berkaitan dengan matematika. Seperti contoh berupa bilangan, sistem penomoran atau pengangkaan, nilai sebuah angka, berhitung, dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang menunjukkan diskalkulia itu seperti sulit mengingat nomor rumah atau nomor telepon walaupun sudah berlatih berulang kali. Yang kedua, sulit menghubungkan besaran angka dengan jumlah objek. Seperti contoh, Anda meminta anak menaruh 4 sendok di meja, tapi ia mengambil kurang atau lebih dari yang diminta. Nah, yang ketiga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar berhitung dibandingkan anak yang lainnya. Selanjutnya, cara penanganan disleksia antara lain seperti melakukan latihan konsep matematika dasar secara berulang. Misalnya berhitung atau memahami perbedaan besarnya angka. Yang kedua, mengelompokkan materi pembelajaran matematika menjadi yang lebih kecil untuk memudahkan anak mempelajarinya. Yang ketiga, melakukan permainan menyenangkan yang melibatkan matematika. Yang keempat, menggunakan ritme dan musik untuk mengajarkan matematika. Dan yang terakhir, memberikan pujian pada usaha si anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.